Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Apakah pada baik? Alhamdulillah. Ya, langsung saja ya. Saya akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Tidak Hadir Pak. akan Hadir Pak. Imam. Baik. Tentunya semua ya. Lanjut. Saya akan membuka. Pernahkah kalian melihat di berita atau YouTube mesin-mesin industri rusak karena komponen yang tidak presisi? Salah satu penyebabnya adalah teknik pengingkiran yang salah. Kali ini kita akan belajar cara mengingkir yang benar. Seorang teknisi dulu pernah gagal merakit komponen karena permukaannya tidak rata. Ternyata dia tidak paham jenis kikir yang tepat. Setelah belajar, dia bisa membuat produk akurat tidak 0,01 mm. Kikir plat, bulat, dan segitiga. Di sini ada berbagai jenis kikir. Setelah kita pelajari, kalian akan tahu fungsi masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara memegang kikir dengan benar. Memegang kikir dengan benar, jempol ada pada pegangan kikir di sini dan menyiku dengan siku kita. Tidak boleh terlalu rendah ataupun tidak terlalu tinggi, karena akan mempengaruhi proses pengingkiran yang berlangsung dan agar tubuh kita tidak akan cepat merasa pegal. Pada tugas minggu lalu, beberapa dari kalian menggambar benda kerja. Nah, untuk mewujudkan gambar itu menjadi benda nyata yang presisi, kalian butuh teknik pengingkiran yang tepat. Saya sangat senang hari ini karena materi ini adalah salah satu keterampilan dasar yang wajib dikuasai setiap teknisi yang ada. Kalian pasti bisa. Kira-kira mengapa kikir segitiga bentuknya berbeda dengan kikir bulat? Apakah keduanya bisa saling menggantikan? Jawabannya akan kita temukan bersama hari ini. Ada yang bilang mengikir itu asal gorok saja, yang penting permukaannya halus. Setuju tidak? Nanti kalian akan tahu. Ternyata arah dan teknik mengikir sangat menentukan kualitas hasil kerja. Tujuan kita hari ini yang pertama mengenal jenis-jenis kikir dan fungsinya. Untuk tujuan yang kedua mengenal penyiku dan cara penggunaannya. Untuk tujuan yang ketiga memahami cara kerja penyikiran yang benar. Dan terakhir tujuan yang keempat menerapkan K3 saat praktik. Hari ini kita akan belajar dalam 3 tahap. Pertama, mengenal alat, diantaranya kikir dan penyiku. Yang kedua, demonstrasi teknik pengingkiran. Yang ketiga, praktek terbimbing oleh kalian sendiri dengan menerapkan K3. Itu langkah yang pertama. Kalian menyimak penjelasan dari saya. Yang kedua, kalian mencoba memegang kikir dengan teknik yang benar. Untuk langkah yang ketiga, kalian mengerjakan latihan di bangku kerja satu persatu secara bergantian. Sebelumnya, kalian sudah belajar tentang bahan logam dan sifatnya. Menurut kalian, mengapa besi lebih sulit diikir dibanding aluminium? Coba kita jawab. Karena besi lebih keras dan lebih padat Pak. Jadi butuh tenaga lebih besar dan kikir yang lebih kuat untuk mengikisnya. Betul sekali. Dulu kalian sudah tahu cara mengukur dengan penjangka sorong. Nah, hari ini kita tambahkan penyiku sebagai alat mengontrol pelurusan sudut. Keduanya saling melengkapi dalam proses pengerjaan benda kerja. Mari kita lakukan bersama. Kikir dan terdiri dari plat, bulat, segitiga, setengah bulat, dan kotak. Masing-masing untuk jenis permukaan berbeda. Penyiku untuk mengontrol sudut 90 derajat. Teknik mengikir arah maju atau dorong
yang mengikis, arah balik hanya meluncur. Selalu pakai APD saat praktik. Ingat, kesalahan paling umum adalah menekan kikir saat menarik balik. Itu mempercepat kehausan kikir dan merusak permukaan benda kerja. Fokus pada teknik ini saat praktik nanti. Di sini, siapa yang bisa menunjukkan cara memegang kikir yang benar dan posisi kaki mengikir? Coba demonstrasikan di sini. Tidak perlu takut. Tidak perlu takut salah. Ini bagian dari belajar. Saya Pak. Boleh, silakan maju ke depan. Jadi waktu kikir ditarik itu, kikirnya ke belakang, terus tangannya tidak boleh tekan. Jadi hanya mendorong depan permukaan yang mengikis permukaan. Terima kasih, Fidan. Ya, jadi seperti itu ya cara-cara teknik pengukiran. Untuk pertemuan praktik berikutnya, kalian akan mencoba mengikir permukaan benda kerja besi hingga rata, lalu mengeceknya dengan penyiku. Dan sekarang menurut kalian, apakah ketiga saat praktik pengikiran itu penting atau merepotkan? Ceritakan pendapat kalian singkat saja, 1 atau 2 kalimat. Sangat penting Pak. Serpihan besi bisa terbang dan melukai mata. Sarung tangan dan kacamata pelindung wajib dipakai agar praktik aman dan tidak terjadi kecelakaan kerja. Betul, jawaban yang sangat tepat. Sekarang kita lanjut. Saya akan memberikan kuis atau pertanyaan cepat. Untuk pertanyaan yang pertama, kikir jenis apa yang digunakan untuk permukaan cekung setengah lingkaran? Boleh rekan? Kikir setengah bulat Pak. Betul. Pertanyaan kedua, apa fungsi penyiku dalam proses pengikiran? Yang bisa? Ya Pak. Boleh tidak? Untuk mengecek dan memastikan sudut benda kerja sudah 90 derajat atau lurus. Betul. Pertanyaan terakhir, sebutkan 2 alat pelindung diri wajib yang harus dipakai saat praktik pengikiran. Boleh? Pak, kacamata pelindung dan sarung tangan Pak. Betul, tepat sekali. Jadi saya harap dengan pembelajaran materi pada hari ini kalian sudah paham cara-cara teknik dan cara pengecekannya. Sudah terasa materi pada hari ini sudah selesai. Saya harap materi ini tidak akan lupa untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih untuk yang hadir hari ini. Saya tutup pembelajaran materi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.